Assalamualaikum. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi di channel ini, semoga senantiasa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Pada video ini, kita akan berbicara tentang menikmati ruang. Pernahkah kita mendengar ada sebuah kutipan yang kurang lebih seperti ini? Musik adalah jeda di antara nada. Nah, jika dikaitkan dengan tema yang akan kita bahas, mungkin bisa kita rubah menjadi hidup adalah jeda di antara barang. Kesemrawutan bisa memadamkan kreativitas dan membuat hidup kurang harmonis. Sebaliknya, semakin banyak ruang yang kita miliki, keseharian kita pun menjadi semakin menyenangkan dan harmonis. Ruang sepertinya sepele, tapi kita selalu merasa kekurangan ruang, dan hal ini membuat kita terus merasa frustasi. Kita bahkan bersedia melakukan apapun agar bisa memiliki lebih banyak ruang di rumah, lemari, atau garasi. Dulu, ruang-ruang itu ada, dan menghilangnya ruang tersebut membuat kita was-was. Kita menatap ke sekeliling rumah dan bertanya-tanya, kemana semua ruangan itu pergi? Kita senang membayangkan bagaimana rupa rumah kita di hari pertama kepindahan. Oh, ruangan yang begitu megah. Lalu, apa yang terjadi? Sekarang, penampilannya tak seindah yang kita impikan. Sebenarnya, ruang itu tidak pernah pergi, masih ada, persis di tempatnya semula. Ruang itu tidak berubah, yang berubah adalah prioritas kita. Perhatian kita begitu terserap pada barang-barang sehingga sama sekali melupakan unsur ruang. Kita lupa bahwa barang dan ruang adalah dua hal yang tidak bisa disatukan. Setiap kali kita membawa suatu barang ke dalam rumah, setiap kali pula sedikit ruang menghilang. Masalahnya adalah kita lebih menghargai barang dibandingkan ruang. Namun jangan khawatir, ruang mungkin mudah menghilang, tapi mudah juga didapatkan kembali. Coba saja kita buang satu barang. Sekarang ada ruang tambahan, bukan? Buanglah barang lain dan lihat ada ruang lagi. Tak lama kemudian, ruang-ruang kecil itu membesar menjadi ruang yang luas. Dan kita pun bisa bergerak dengan leluasa lagi. Kita juga bisa menari-nari untuk merayakan ruang yang tiba-tiba muncul lagi. Satu hal yang perlu diingat, yang juga selalu luput dari perhatian kita, yaitu jumlah barang yang dapat kita tampung sebenarnya dibatasi oleh besarnya ruang yang kita punya. Memadatkan, mendorong barang-barang hingga sesak, atau memaksakan sedemikian rupa tidak akan mengubah prinsip ini. Mau mencoba menyimpan barang dalam kantong vakum? Boleh, tapi setelah dimasukkan pun kantong itu harus diletakkan di suatu tempat, bukan? Intinya jika tinggal di rumah yang mungil atau memiliki lemari yang terbatas, kita tidak bisa membawa pulang barang terlalu banyak. Dengan prinsip yang sama, kita juga tidak perlu mengisi setiap jengkal ruang yang ada. Ingat, nilai ruang sama dengan nilai barang, bahkan lebih besar, tergantung kita yang melihatnya. Jika tinggal di rumah seluas hampir 400 meter persegi, tidak berarti kita perlu barang yang akan menutupi setiap sudut rumah. Jika punya rumah yang kecil, rumah subsidi seperti yang saya punya, tentu akan sangat sedikit barang juga yang harus kita masukkan di dalam rumah. Cukup yang penting-penting saja, jangan sampai rumah mungil ini penuh sesak dengan barang. Jika punya ruang pakaian, kita tidak perlu mengisi setiap celahnya.
Ya, tanpa barang yang terlalu sesak, kita akan hidup dan bisa bernapas lebih lega. Pada video sebelumnya, kita sudah menyinggung pentingnya wadah-wadah penyimpanan, dan wadah-wadah itu justru sangat berguna ketika berada dalam kondisi kosong. Jika ingin menikmati sepoci teh, kita perlu cangkir kosong. Jika ingin memasak, kita juga perlu panci kosong. Jika ingin istirahat, kita juga butuh ruang yang kosong atau tidak berantakan. Sama halnya dengan wadah, kita bisa mengumpamakan rumah sebagai wadah dari kehidupan rumah tangga kita. Saat ingin bersantai, membuat sesuatu, atau bercengkrama dengan keluarga, kita tentu perlu tempat untuk melakukannya. Selain itu, rumah pun bisa dianggap seperti tahapan dalam hidup. Agar bisa mendapatkan kualitas hidup terbaik, kita harus bisa bergerak dan mengekspresikan diri dengan leluasa. Bukan justru tersandung-sandung dan repot menghindari berbagai barang di rumah. Ide dan pikiran kita juga membutuhkan ruang. Ruang yang berantakan akan membuat pikiran kita kusut. Bayangkan saja, misalnya ketika kita sedang membaca buku atau sedang membaca kitab suci, kemudian kita sedang fokus, menikmati, mulai tenggelam, larut dalam apa yang kita baca, kemudian kita melihat setumpuk majalah yang menumpuk di atas meja, atau tumpukan pakaian yang berada di sudut ruangan yang sedang kita gunakan, tentu pikiran kita akan mulai teralih. Rasanya harus dirapikan ya, atau ada waktu tidak ya sebelum makan malam. Dengan kata lain, sesuatu yang sedang kita pelajari yang menjadi prioritas kita akan menghilang. Tentu saja kita tidak seperti Aristoteles yang mengapresiasi ruangan berantakan agar mendapatkan ide-ide bagus. Rutinitas sehari-hari yang terkesan membosankan pun sebetulnya bisa terbantu dengan tempat yang rapi dan bersih. Contohnya, kita akan bisa memberikan perhatian penuh pada pasangan atau anak-anak kita tanpa disibukkan dengan jutaan barang yang harus dirapikan. Bahkan, kekuatan terbesar dari ruang adalah mampu menonjolkan barang dan orang yang sungguh-sungguh istimewa untuk kita. Kita memiliki lukisan indah, tentu kita tidak akan menaruhnya sembarangan dengan barang dekorasi lain. Lukisan istimewa biasanya dipajang sendiri dengan cukup ruang di sekelilingnya untuk menunjukkan keindahan dari lukisan tersebut. Vas bunga yang elegan juga tidak akan diletakkan dengan barang-barang murahan. Pasti akan ditempatkan di meja atau bufet khusus. Kita harus memperlakukan hal-hal yang penting bagi kita dengan rasa hormat seperti itu. Sebaliknya, ini berarti kita perlu menyingkirkan barang-barang lain yang kurang bernilai. Dengan menciptakan ruang di rumah, kita mengembalikan perhatian pada hal-hal yang sudah seharusnya diperhatikan, yaitu kegiatan kita, bukan barang yang kita punya. Hidup ini terlalu singkat untuk disibukkan dengan barang. Ketika menginjak usia senja, bukan barang-barang itu yang akan memberikan asupan kepada jiwa kita, melainkan jeda di antaranya. Hidup ini juga terlalu singkat kalau kita hanya sibuk mengurus barang-barang yang ada di rumah. Karena masih banyak ibadah-ibadah lain dan juga potensi diri yang harus kita gali sebagai bentuk ibadah kita di dunia, sebagai bekal di akhirat kelak. Terima kasih teman-teman sudah menonton hingga akhir. Kita sudah berada di penghujung. Semoga video ini bermanfaat